wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ira Rizkin, nomor absen 21 dari kelas 11 TJKT 2. Pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai materi VPN tunneling. Ada beberapa materi yang akan kita bahas. Kalian dapat lihat di sini. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep tunneling. Virtual Private Network atau VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Kita ke pembahasan kedua, yaitu setup topologi. Kita nyalakan terlebih dahulu router pusat dan router cabangnya. Lalu kita akan masuk ke terminal. Kita akan login di router pusat. Kita ketikkan admin, kita enter saja, kita ctrl+C, lalu kita ketikkan IP address print. Kita periksa terlebih dahulu. Nah, untuk IP router pusat itu 192.168.231.152. Kita login juga di router cabang. Kita Ctrl+C, kita ketikkan IP address print. Nah, di router cabang itu IP-nya 192.168.231.153. Kita ke CMD, kita klik kanan, kita klik yang run as administrator, kita pilih yes, lalu kita ketikkan root head 192.168.231.0, lalu subnet masnya itu 255.255.255.0, lalu IP pinetnya 192.168.231.130. Nah, jika ada tulisan seperti ini, itu artinya kita sudah pernah masuk ke sini. Lalu kita akan coba ping IP router pusat, yaitu 152, dan IP router cabang, yaitu 153. Ping 192.168.231.152. Nah, di sini hasilnya TTL. Lalu kita akan coba ping IP router cabang, yaitu 153, kita enter. Di sini juga sudah TTL. Lalu kita ke Winbox. Kita akan login menggunakan IP router pusat, yaitu 152. Kita connect. Nah, di sini kita sudah bisa connect. Lalu kita ke new Winbox. Kita akan masuk menggunakan IP router cabang. Kita connect. Nah, di sini kita sudah bisa connect. Lalu pada Winbox router pusat, saya akan mengganti namanya. Kita ke sistem, identity, lalu kita ganti menjadi router pusat. Kita apply, lalu oke. Lalu pada Winbox router cabang juga, kita klik sistem, identity, lalu router cabang. Kita apply, lalu oke. Nah, tadi itu kan kita login menggunakan IP yang DHCP yang didapatkan dari ISP atau internet. Nah, di sini saya akan coba menggunakan IP statik. Nah, kita buka lagi terminalnya. Kita langsung saja ke Winbox router pusat, pakai IP, lalu DHCP client. Nah, ininya kita disablekan saja. Lalu kita masuk lagi ke terminal yang ada di pusat. Tadi kan kita disablekan yang ada di pusat. Jadi kita ganti dulu namanya menjadi sistem identity set name sama dengan admin pusat. Lalu pada router cabang juga sistem identity set name sama dengan router cabang. Kita ketikkan IP address print. Lalu kita, karena di sini tidak ada IP-nya, kita langsung saja ketikkan IP address sama dengan 192.168.231.152/24. Lalu untuk interface-nya itu kita menggunakan Ether 1. Lalu kita enter. Lalu kita cek apakah sudah masuk apa belum. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Lalu kita akan coba konfigurasikan gateway dan juga DNS-nya. Jadi kita ketik IP root print. Nah, di sini itu kan untuk gateway itu kan masih Ether 1, nggak ada gateway yang mengarah ke internet. Nah, kita akan tambahkan gateway yang mengarah ke internet. Nah, kita lihat dulu ke VMware. Lalu
kita ketikkan di root at gateway sama dengan 192.168.131.130. Lalu kita enter. Lalu kita ketikkan IP root bin lagi. Nah, di sini sudah ada yang 192.168.231.130. Lalu kita akan isikan DNS. Nah, untuk DNS-nya kita pakai yang DNS Google. Kita ketikkan IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Nah, lalu kita akan coba ping 8.8.8.8. Nah, di sini sudah TTL. Lalu kita ke Winbox router cabang, kita ke IP lalu DHCP client, kita akan disablekan. Lalu kita masuk ke router cabang, kita ketikkan IP address print. Kita akan lakukan hal yang sama pada router cabang. Kita ketikkan IP address sama dengan 192.131.153/24. Lalu untuk interface-nya sama dengan ether 1. Kita akan coba cek. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Lalu kita akan konfigurasikan yang IP root dan IP DNS-nya. Kita ketikkan IP root at gateway sama dengan 192.161.231.130. Kita enter. Kita ketikkan IP root print untuk cek apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada ya, di gateway 192.168.231.130. Kita akan isikan IP DNS Google. Kita ketikkan IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8.8. Kita enter. Kita ketikkan IP DNS. Lalu kita akan coba ping 8.8.8.8. Kita enter. Nah, di sini kita juga sudah TTL. Lalu kita coba masuk lagi ke Winbox. Kita akan masuk menggunakan IP statik yang sudah kita buat. Kita connect. Lalu new Winbox. Kita akan connect menggunakan IP router cabang. Nah, di sini juga kita sudah bisa connect. Lalu kita masuk ke jenis-jenis tunnel, yaitu EOIP. EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada MikroTik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar MikroTik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu pakai EOIP VPC 1 dan 2 itu harus menggunakan network yang sama. Di sini kita tambahkan line juga. Lalu di label kita ketik tunnel. Lalu apply. Nah, kita sambungkan ke sini. Kita taruh di tengah saja, di tengah-tengah antara router pusat dan juga router cabang. Lalu saya akan tambahkan teks IP router pusat 192.168.231.52/24. Lalu IP router cabang 192.168.231.53. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke Winbox-nya si router pusat. Nah, kita masuk ke interface. Kita ke EOIP yang tunnel. Kita klik plus. Di sini untuk namanya saya pakai EOIP tunnel street to cabang. Untuk remote address-nya kita itu tuliskan yang cabang itu kan IP-nya 192.168.231.53. Nah, kalau diimplementasikan kedua nyata, ini tuh pakai IP public, sedangkan yang kita pakai itu kan IP private, tapi nggak apa-apa karena kita itu masih belajar. Lalu untuk tunnelnya, kita tunnel ID pakai 100. Lalu untuk ARP-nya kita enable, lalu apply, lalu OK.
Lalu kita juga masuk ke yang cabang. Kita masuk ke interface, lalu EOIP tunnel. Klik tanda plus. Di sini untuk namanya EOIP tunnel strip. Itu pusat. Untuk remote address-nya berarti pakai IP router pusat yaitu 192.168.231.52. Lalu untuk tunnel kita pakai 100. Lalu untuk ARP-nya itu enable. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, kita akan coba ping. Kita coba ping 192.168.231.52. Kita akan ping itu nanti hasilnya TTL. Nah, jadi VPC2 ini kan berbeda network. Tetapi kita itu akan membuatnya saling terhubung. Jadi kita akan menjadikan mereka itu berada di satu network. Jadi kita pakai bridge. Nah, kita bisa masuk ke yang pusat. Kita silang saja dulu. Kita masuk ke bridge. Lalu klik tanda plus. Untuk namanya, saya akan ganti menjadi bridge for EOIP. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita ke port. Nah, berarti untuk router pusat itu kita akan menambahkan Ether 2, lalu kita akan menambahkan Ether yang tunnel. Jadi di sini kita klik icon plus. Kita akan sambungkan yang Ether 2. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan yang tunnel. Kita pilih yang EOIP tunnel to cabang. Kita apply, lalu oke. Lalu kita juga coba di router yang cabang. Tadi ke bridge. Untuk namanya berarti for EOIP. Saya pakai nama yang sama saja. Apply, lalu oke. Kita masuk ke port. Ini juga sama. Menambahkan Ether 2. Dan juga yang tunnel. Kita coba masuk ke VPC 1 dan 2, kita nyalakan. Nah, kita akan masukkan IP-nya itu secara statik dulu. Jadi di sini kita ketik IP. Misalnya di sini saya pakai IP-nya itu 192.168.1.6/24. Ini untuk VPC 1. Lalu VPC 2-nya 192.168.1.7/24. Nah, jadi kita akan konfigurasikan IP-nya seperti itu. IP 192.168.1.6/24. Nah, kita itu konfigurasikan itu tanpa gateway dulu. Kita langsung enter. Maaf, ini ada kesalahan. Lalu kita coba cek IP-nya itu sudah masuk atau belum. Kita tekan show IP. Nah, ini sudah masuk. Lalu kita konfigurasikan di VPC 2 itu 192.168.1.7/24. Kita ketikkan show IP. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Kita sekarang akan coba ping ke VPC 1.
kita ping 192.168.1.6. Nah, kalau sudah TTL, berarti VPC 1 dan juga VPC 2 itu sudah bisa saling terhubung. Nah, tapi kalau di sini kita disablekan tunnelnya, di cabang, di interface, kita disablekan. Kita akan coba ping lagi. Nah, di sini itu gagal karena kan tunnelnya itu dimatikan, sehingga si VPC 1 dan juga VPC 2 itu nggak bisa terhubung. Lalu kita coba nyalakan lagi tunnelnya. Saat akan diping lagi itu nanti hasilnya TTL. Nah, saya akan membuat si VPC 1 dan VPC 2 itu bisa terhubung ke internet. Kita masuk ke yang router pusat. Lalu IP addresses. Nah, di sini saya akan tambahkan IP 192.168.1.1/24. Lalu untuk interface-nya kita pakai yang bridge. Apply lalu oke. Lalu kita coba ke VPC 1. Di sini kita coba ping IP gateway-nya, ping 192.168.1.1. Nah, di sini TTL. Nah, kita juga coba yang di router cabang. Kita ke IP addresses. Untuk di sini berarti pakai 192.168.1.2/24. Untuk routernya juga sama, berada di bridge. Kita apply lalu oke. Coba ping gateway-nya yaitu ping 192.168.1.2. Kita enter. Nah, di sini juga hasilnya TTL. Lalu kita akan men-setting internetnya. Nah, kita coba ke yang pusat lagi. Kita masuk ke IP firewall, ke NAT, kita klik plus. Di sini untuk chain-nya itu masih src-NAT. Out interface-nya itu Ether 1 karena kan mau mengarah ke ISP. Lalu untuk action-nya kita pakai yang masquerade. Apply lalu oke. Lalu kita juga lakukan di router cabang. IP firewall NAT. Out interface-nya Ether 1, action-nya masquerade. Apply lalu oke. Nah, kita coba masuk lagi ke VPC 1. Kita coba ketik show IP. Nah, bisa dilihat di sini gateway dan DNS-nya itu kan masih kosong. Jadi kita akan menambahkan si gateway dan juga DNS-nya. Untuk menambahkan gateway, kita itu seperti menambahkan IP. Jadi ini kita ketikkan 192.168.1.1/24, kita enter. Lalu untuk IP DNS-nya 8.8.8.8. Nah, kita coba ping 8.8.8.8. Nah, di sini hasilnya sudah TTL, berarti sudah berhasil. Kita coba juga di VPC 2. Untuk gateway-nya berarti 1.2. Lalu kita tambah DNS-nya 8.8.8.8. Lalu kita akan coba ping 8.8.8.8. Nah, di sini juga sudah TTL. Lalu kita masuk ke PPP. Nah, untuk PPT itu ada berbagai jenis, salah satunya itu ada PPTP. Nah, PPTP merupakan point-to-point protokol
yang digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain. Jadi tadi kita akan membuat si dua VPC ini mempunyai network yang sama. Nah, tetapi kalau memakai PPTP, kita itu bisa membuat mereka terhubung walaupun network mereka itu berbeda. Nah, cara kerja PPTP itu seperti klien dan juga server. Ada yang menjadi server, ada yang menjadi klien. Dan di sini saya akan menjadikan si router pusatnya itu sebagai server, lalu router cabangnya itu sebagai klien. Jadi, saya akan tambahkan teks. sepuluh titik 10.1 lalu 10.10.10.2 lalu 192.168 0.24 Nah, jadi si IP tunnel router pusatnya itu adalah 10.1 dan untuk cabangnya itu adalah 10.2. Nah, untuk network VPC 1 itu adalah 192.168.1.0, sedangkan si VPC 2 itu networknya 2.0. Nah, jadi kan VPC 1 dan VPC 2 ini memiliki network yang berbeda. Nah, kita akan menghubungkannya melalui PPTP. Nah, kalian masuk ke Winbox. Di sini kita matikan dulu yang bridge-nya. Nah, di router 2 kita hapus saja. Lalu, kita masuk ke IP, addresses. Lalu ini kita disablekan saja. Lalu kita tambah lagi 192.168.1.1/24. Untuk ethernya berarti kita pakai ether 2. Apply, lalu OK. Lalu kita masuk ke IP, DHCP server, DHCP setup. Untuk ethernya berada di ether 2. Kita next saja terus. Lalu kita OK. Nah, kita lakukan juga di yang cabang. Kita masuk ke bridge. Kita hapus dulu ether 2-nya. Lalu masuk ke IP, addresses. Kita disablekan dulu. Lalu tambah. Di sini untuk IP-nya itu 192.168.2.1/24 di ether 2. Kita apply, lalu OK. Lalu kita masuk ke IP, DHCP server, DHCP setup. Di ether 2, kita next terus. Nah, kita OK. Nah, kita coba request IP di masing-masing VPC. Kita coba di VPC 1 dulu, IP DHCP. Kita enter. Nah, di sini di VPC 1 kita mendapatkan IP 254. Lalu kita coba juga di VPC 2, IP DHCP. Nah, di sini juga mendapatkan IP 254. Nah, kita akan masuk ke konfigurasi yang PPTP. Kita masuk lagi ke Winbox yang di
router pusat. Di sini kita masuk ke PPP, lalu PPT server, kita enablekan, apply, lalu OK. Nah, kita akan buat kliennya itu saat mau connect ke tunnel itu pakai username dan juga password. Nah, jadi kita buat dulu username, masuk ke bagian secret, lalu tanda plus. Untuk namanya kita pakai TP saja. Lalu untuk passwordnya 1, 2, 3. Untuk service TP. Nah, untuk local address itu merupakan IP tunnel pusatnya. Jadi di sini isikan 192.168.231.52. Kita akan coba cek. Sedangkan remote address itu merupakan yang klien atau yang cabang, berarti 192.168.231.153. Lalu apply, lalu OK. Kita coba juga di yang cabang, ke PPP, lalu ke tanda plus. Di sini kita pilih yang PPTP klien. Lalu untuk namanya di sini default saja. Kita ke bagian tail out. Untuk connect tuh berarti kita akan connect ke router yang pusat. Jadi kita akan memakai IP yang router pusat 192.168.231.152. Untuk user tadi kita pakai user PPTP. Lalu untuk password 123. Untuk profilnya kita pakai default encryption. Lalu kita apply, lalu OK. Nah, kita cek ke bagian IP, lalu addresses. Nah, secara otomatis IP tunnelnya itu sudah ada. Lalu kita coba masuk ke yang pusat. Kita masuk ke terminal. Nah, di sini kita akan coba ping yang 153. Nah, nanti kita akan coba ping IP yang 153. Lalu kita ketik IP root print. Nah, di sini kan nggak ada networknya yang menuju 2.0, berarti yang menuju ke VPC 2. Nah, kita akan tambahkan itu. Kita coba saja masuk ke IP, lalu root, kita klik tanda plus. Untuk addressnya berarti 192.168.2.0/24. Untuk gateway berarti memakai 10.10.10.2. Kita coba apply, lalu OK. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita juga akan tambahkan di yang cabang. Nah, kalau cabang kan yang nggak ada, berarti yang 1.0, berarti mengarah ke 10.1. Kita coba ke IP, lalu root, klik icon tanda plus, 192.168.1.0/24 melalui 10.1. Kita apply, lalu OK. Nah, kita akan coba ping antar VPC. Nah, di sini kan tadi VPC 1 mendapatkan IP 254. Lalu kita coba ping IP yang itu. Ping 192.168.1.254. Nah, jika TTL, mereka pun sudah berhasil terhubung walaupun network mereka berbeda, tetapi dengan menggunakan PPTP, mereka itu bisa saling terhubung.
Nah, kita lanjut ke yang L2TP. Salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701, biasanya untuk keamanan yang lebih baik. Si router pusat saya akan jadikan sebagai server, lalu router cabang akan saya jadikan sebagai klien. Kita hapus konfigurasinya, masuk ke IP address yang ini kita hapus, lalu ke PPP interface. Di sini kita hapus juga. Ke bagian secret ini kita hapus juga. PPTP server kita uncap list, apply, lalu oke. Lalu masuk ke root lagi. Nah, di sini kita disable. Lalu kita masuk ke yang cabang. Nah, di sini kita masuk ke IP addresses. Nah, di sini nggak ada. Lalu kita ke PPP di interface ini kita hapus. Lalu ke IP routes. Di sini yang biru kita hapus. Lalu kita akan mulai konfigurasinya di yang router pusat dulu. Lalu kita masuk ke interface yang di PPP. Lalu kita ke yang L2TP server. Kita enable, apply. Maaf, ini yang use IPsec, kita klik yes. Lalu di sini untuk IPsec secret tuliskan secret. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita masuk ke bagian secret, kita ke tanda plus. Untuk namanya saya pakai L2TP. Untuk passwordnya sama saja 123. Servisnya L2TP. Lalu untuk profile pakai yang default encryption. Nah, di local address-nya ini saya akan ganti. Nah, kita hapus dulu yang ini. Nah, di sini saya akan ganti menjadi 172.16.1.1. Lalu tambah lagi 172.16.1.2. Jadi nanti untuk local address-nya pakai yang ini, untuk remote address-nya kita pakai yang ini. Kita tambahkan saja yang di pusat. Kita ketik 172.16.1.2. Lalu untuk remote address-nya kita ketikkan 172.16.1.2. Maaf, ini titik 1. Lalu apply, terus oke. Lalu kita konfigurasi di router cabang. Masuk ke bagian PPP, lalu interface. Di sini kita pilih yang L2TP client. Lalu ke menu dial out. Untuk connect berarti kita pakai IP yang ada di router pusat, yaitu 192.168.231.152. User tadi kita pakai L2TP. Passwordnya 123. Profilnya default encryption. Nah, ini di IP secret kita centang. Tadi kita tuliskan secret. Lalu kita apply. Lalu oke. Kita masuk lagi ke yang router pusatnya. Kita masuk ke terminal. Kita coba ping yang 172.16.1.2. Nah, nanti itu hasilnya TTL. Nah, ini sudah berhasil. Kita akan coba tambahkan network yang 2.0. Kita ke IP, lalu ke root, klik plus 192.168.2.0/24. Jalurnya melalui yang 172.168.1.2. Maaf, ini 16. Apply, lalu oke. Nah, kita tambahkan juga di yang cabang.
IP root, klik icon plus, berarti kita menambahkan network yang 1.0, 192.168.1.0/24, jalurnya melalui yang 1.1. Kita apply, lalu oke. Lalu kita coba ke VPC-nya. Saya akan coba request IP-nya. Nah, ini 254. Lalu kita akan request IP di VPC 2 juga. Nah, kita akan coba ping 192.168.2.254. Nah, nanti jika hasilnya TTL, berarti mereka itu sudah saling terhubung. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu PPPoE, Point-to-Point Protocol over Ethernet, merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik, memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain. Di sini saya akan men-setup ulang topologinya. Nah, jadi kira-kira seperti ini topologinya. Saya akan masuk ke yang router pusat. Di sini saya akan mengganti namanya. Ketikkan sistem identity set name sama dengan di sini saya akan mengganti namanya menjadi router ISP. Lalu saya akan masuk ke yang router cabang. Di edit, saya akan ganti menjadi nada. Lalu kita save. Lalu di sini juga saya akan ganti menjadi router ISP. Kita save, kita masuk. Lalu kita ganti juga hostname-nya. Sistem identity set name sama dengan router nada. Nah, lalu kita masuk ke yang router ISP. Di sini kita masuk ke yang PPP, lalu ke yang L2TP, kita matikan yang enable-nya, kita apply, lalu oke. Kita ke bagian secret, lalu di sini kita hapus. Dan lalu kita masuk ke IP address yang di ether 2-nya, hapus saja. Nah, karena kan si router nada ini tidak terhubung langsung ke ISP, jadi kita kalau masuk ke Winbox itu menggunakan fitur Roamon. Nah, kita nyalakan fitur Roamon-nya dulu yang di ISP, ke Tools, Roamon, lalu kita checklist yang enable, kita apply, lalu oke. Nah, kita juga enablekan fitur Roamon-nya yang ada di router nada. Kita ketik tool Roamon, set enable sama dengan yes. Nah, lalu kita buka Winbox yang ini. Kita masuk ke yang new Winbox. Nah, kita login menggunakan IP yang di ESP dulu. Untuk loginnya itu admin. Lalu pilih yang connect to Roamon. Nah, kita pilih yang ini, yang router nada. Kita connect. Nah, sudah berhasil masuk. Kita juga hapus yang di ether 2.
Kita masuk lagi ke yang ISP. Kita ke bagian PPP, lalu interface. Di PPOE server kita klik icon plus. Untuk namanya itu service PPPoE. Untuk interface-nya itu kita pakai Ether 2. Kita apply, lalu OK. Lalu ke bagian secret, kita klik icon plus. Di sini untuk namanya itu PPPoE. Passwordnya 123. Lalu untuk servernya kita pilih yang PPPoE. Defaultnya kita pakai yang default. Untuk local address-nya di sini kita tambahkan tunnelnya 192.168.1.1. Nah, ini untuk yang di ISP. Lalu kita tambahkan juga 192.168.1.2. Nah, ini kita tambahkan ke router nada. Nah, kita masuk ke router ISP lagi. Nah, untuk local address kita pakai yang 192.168.1.1. Untuk local address-nya kita pakai yang 1.2. Apply, lalu OK. Nah, kita masuk ke router nada. Kita masuk ke bagian PPP. Lalu kita pilih yang di interface, kita hapus saja. Nah, kita klik plus lagi. Kita ke bagian PPPoE client. Untuk interface-nya pakai Ether 1. Kita ke bagian tileout. Untuk username kita pilih yang tadi PPPoE. Lalu untuk passwordnya 123. Profilnya default. Lalu yang ini kita centang yang use dan kita apply, lalu OK. Nah, lalu kita di sini coba ping yang 1.1 192.168.1.1. Kita enter. Maaf, ini kurang ping. Nah, di sini juga sudah TTL. Lalu kita coba ketik IP root. IP root print. Nah, di sini kan sudah ada yang 1.0. Karena tadi kita itu mencentang yang default root. Jadi nanti VPC 2 dan VPC 1 kalau misalnya mau internetan akan melewati ini. Nah, kita masuk ke bagian bridge. Kita bisa klik icon plus. Untuk namanya, di sini saya pakai yang bridge for PPOE. Lalu tipenya bridge, kita bisa klik apply, lalu OK. Dan lalu kita masuk ke bagian port, kita tambahkan yang Ether 2 dan juga 3. Di sini saya sudah menambahkan untuk Ether 2 dan 3-nya. Nah, lalu kita bisa masuk ke IP addresses. Di sini kalian bisa menambahkan IP yang 10.10.10.1/24 di Ether yang bridge. Lalu sudah bisa klik apply, lalu OK. Yang ini kalau sudah ke IP DHCP server, lalu ke DHCP setup. Untuk interface-nya kita pakai yang bridge for PPOE. Kita bisa next saja terus. Lalu ke bagian IP firewall.
NAT, kita klik plus. Untuk chainnya kita pakai yang src-net. Out interface-nya kita pakai yang ini. Lalu actionnya kita pakai yang squared. Kita apply, lalu oke. Lalu kalian bisa buka VPC 1 dan VPC 2-nya. Di sini kalian bisa request IP DHCP-nya. Nah, di VPC 1 sudah keluar IP-nya, lalu kita akan coba ping ke internet. Lalu kita coba juga di VPC 2. Kita akan request IP-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan ping ke internet. Nah, selanjutnya kita akan mengatur besar bandwidth yang diterima. Nah, di sini saya akan menambahkan Chrome. Kita nonaktifkan saja VPC-nya. Klik kanan, lalu Node. Di sini kita pilih yang Docker. Untuk namanya Docker Chrome. Lalu kita scroll. Di bagian ini, primary console. Kita pilih yang RDP. Lalu save. Nah, kita sambungkan ke router. Lalu kalian bisa start. Kita akan migrasikan saja, kita masuk ke router NADA, kita masuk ke bagian bridge. Di sini saya akan menambahkan yang Ether 4. Untuk menambahkan Ether 4 juga sama seperti menambahkan Ether 2 dan 3. Kita apply, oke. Lalu ke bagian PPP, lalu profil. Nah, ini yang default, kita bisa klik 2 kali. Lalu masuk ke bagian limits. Nah, di limits itu kita masukkan rate limitnya. Di sini saya memasukkan 2M/2M. Lalu kalian bisa apply. Lalu oke. Lalu kalian bisa klik yang Chrome lagi. Kita klik oke. Lalu kalian bisa cari speed test untuk mengecek besar dari bandwidth-nya. Sekian pada pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.